Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kebaikan kepada kita sekalian dengan diundangnya kita kembali ke Baitullah, ke rumah Allah, Masjid Al-Karamah ini. Itu merupakan sebuah kenikmatan besar yang patut kita syukuri. Di bulan Ramadan yang dimuliakan Allah ini, kita masih bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita jalankan, salat tarawih yang kita laksanakan, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan kondisi negeri kita yang tercinta, di mana belakangan hari ini bertubi-tubi berbagai musibah yang menimpa. Utamanya adalah musibah banjir yang menerjang di berbagai tempat, khususnya Jabodetabek dan juga termasuk Bandung dan sekitarnya, yang sama-sama mungkin sebagian kita rasakan dampaknya. Allah telah mengingatkan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat daripada tangan-tangan manusia. Supaya kami memberikan rasa balasan sebagian dampak apa yang mereka lakukan, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap musibah yang menimpa kita, musibah yang menimpa negeri kita, tempat tinggal kita, ya, ini mesti menjadi renungan bagi kita semua, bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya itu kepada kita selaku khalifah, kepada kita selaku manusia, untuk diurus, untuk diatur sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Namun kemudian manusia itu lalai dari mengurus bumi sesuai dengan aturan Allah. Artinya telah nampak kerusakan yang dilakukan oleh manusia, terkhusus mereka yang punya kekuasaan dan punya wewenang mengelola tanah, air, daratan dan lautan di khususnya negeri ini, kemudian salah mengelola. Banyak kemudian hutan-hutan yang digunduli dengan tanpa aturan atau kesewenang-wenangan. Kemudian juga aturan-aturan yang lain yang dampaknya kerusakan alam dan sebagainya itu timbul. Dan mufassir salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud ulah tangan-tangan manusia di ayat tersebut bima kasabat aydin nas adalah sebab ma'asihim, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi kerusakan alam, musibah demi musibah yang terjadi, bisa jadi itu merupakan akibat daripada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Pembangkangan manusia terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, untuk membawa perdamaian, untuk membawa keadilan, untuk membawa keselamatan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yang mungkin barangkali belum disadari oleh sebagian kita atau sebagian kaum muslimin adalah menganggap bahwa Islam itu hanya sebatas agama ritual, agama ibadah saja yang kemudian berbatasan hanya dengan sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, umroh, sedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya.
namun tidak menyadari bahwa sejatinya Islam juga mengatur aspek-aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, baik itu kemudian ekonomi, baik itu kemudian pendidikan, baik itu politik, bahkan bagaimana Islam mengatur kehidupan bernegara. Karena sempurnanya Islam inilah yang kemudian Allah menyebutkan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kami sempurnakan bagi kalian agama kalian dan kami ridho Islam sebagai agama kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, belum lagi berita yang cukup viral dan populer belakangan ini adalah di mana korupsi sedang merajalela. Bukan hanya triliunan, tetapi ratusan triliun, bahkan sampai ribuan triliun kalau ditotalkan. Sedemikian parah kerusakan yang terjadi di negeri ini, tiada lain adalah dicampakkannya aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sesuai dengan kepentingannya maupun hawa nafsunya. Akibatnya ketidakadilan terjadi di mana-mana, kerusakan alam terjadi di mana-mana, dan akibatnya masyarakat dan rakyat pula lah yang merasakan dampaknya yang begitu nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita merenung, marilah kita kembali kepada aturan Allah, menjalankan seluruh aturan Allah dengan secara ridho, ikhlas diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Tidak dianggap beriman sampai kemudian engkau wahai Rasul, engkau kemudian menegakkan aturan Allah sebagai hakim dalam perkara-perkara yang engkau perselisihkan di antara manusia. Artinya kita akan dikatakan sebagai orang yang mukmin yang sejati manakala kita berserah diri kepada Allah, menjalankan seluruh syariat-syariat Allah secara kafatan, baik itu masalah ibadah mahdoh kita maupun masalah muamalah kita dan termasuk juga masalah kenegaraan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran, hidayah, inayah kepada setiap kaum muslimin yang ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki masyarakat dan memperbaiki negara, untuk kemudian pada suatu saat nanti negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakatnya tunduk kepada aturan Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan juga nikmatnya serta keberkahannya dari bumi. Itulah yang kita idam-idamkan, itulah yang kita inginkan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kepada al-fakir khususnya maupun kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.